Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri dengan NIM P324011, Prodi D3 Keperawatan Stikes Karya Kesehatan Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan software atau aplikasi teknologi informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Raymond Aldin Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan software atau aplikasi teknologi informasi. Dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Privasi dan Data Pribadi, dosen pengampu Bapak Raymond Aldin, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Pendahuluan. Di era digital sekarang, media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang menggunakan banyak platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berbagi cerita, foto, sampai aktivitas pribadi mereka. Tetapi di balik kemudahan ini ada satu hal besar yang sering terlupakan, yaitu keamanan dan privasi data pribadi. Di era digital, privasi data menjadi isu yang sangat krusial. Informasi pribadi kini banyak dikumpulkan dan disebarkan oleh berbagai pihak, seperti perusahaan teknologi, pemerintah, dan organisasi lainnya. Pengaruh media sosial terhadap privasi dan data pribadi. Media sosial memiliki dampak signifikan terhadap privasi dan data pengguna. Meskipun media sosial menawarkan konektivitas dan akses informasi yang luas, platform ini juga menimbulkan berbagai risiko. Apa sih definisi media sosial dan privasi data? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, minat, serta bentuk ekspresi lainnya melalui jaringan dan komunitas virtual. Sedangkan privasi data adalah hak dan kendali individu atau organisasi atas pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi mereka. Privasi data bertujuan untuk melindungi informasi sensitif agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Apa pengaruh positif? Meskipun teknologi sering dikaitkan dengan ancaman terhadap privasi dan data pribadi, tetapi ada juga dampak positif dari kemajuan teknologi. Yang pertama, pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih. Teknologi memungkinkan terciptanya sistem enkripsi, autentikasi dua faktor, dan biometrik, sidik jari, wajah, retina, yang melindungi data pengguna dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kesadaran privasi pengguna. Teknologi menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola data pribadi mereka secara langsung. Yang ketiga, audit dan transparansi data. Banyak perusahaan teknologi kini menyediakan laporan transparansi dan fitur untuk mengakses histori penggunaan data. 4. Regulasi yang didukung teknologi. Perkembangan teknologi mendorong hadirnya regulasi seperti GDPR Uni Eropa dan UU PDP Indonesia yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab atas data pribadi pengguna. Yang kelima, kemudahan menghapus dan mengelola jejak digital. Dengan teknologi modern, pengguna bisa dengan mudah menghapus riwayat pencarian, cookie, atau bahkan seluruh akun dari suatu layanan. Apa pengaruh negatif? Meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Teknologi digital memudahkan penyimpanan dan pertukaran data, tapi juga membuat data rentan bocor jika sistem keamanan tidak memadai. Yang kedua, penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Banyak aplikasi dan situs web mengumpulkan data pribadi untuk kepentingan iklan, analisis, atau bahkan dijual ke pihak lain tanpa persetujuan jelas. 3. Pelacakan dan pengawasan yang berlebihan.
Teknologi memungkinkan pelacakan lokasi, aktivitas online, dan kebiasaan pengguna, baik oleh perusahaan maupun pemerintah. 4. Kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pengguna tidak memahami bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. 5. Deepfake dan manipulasi identitas digital. Kemajuan teknologi AI memungkinkan pembuatan konten palsu yang tidak merusak reputasi seseorang dan menyalahgunakan identitas pribadi. 6. Sulitnya menghapus jejak digital. Sekali data pribadi tersebar di internet, sangat sulit untuk menghapusnya dengan sepenuhnya. 7. Ancaman terhadap keamanan anak dan remaja. Anak-anak dan remaja rentan membagikan data pribadi tanpa memahami risikonya, sehingga bisa menjadi target eksploitasi dan penipuan online. Jenis data pribadi yang terkumpul di media sosial. Data pribadi yang terkumpul di media sosial sangatlah beragam, tergantung pada platform yang digunakan. Adapun jenis data yang terkumpul di media sosial adalah informasi identitas seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Informasi akun seperti username, kata sandi, ID pengguna, foto profil. Data lokasi seperti lokasi saat ini atau GPS, riwayat lokasi, tempat yang sering dikunjungi. Aktivitas dan perilaku, postingan, komentar, like, riwayat pencarian, grup yang diikuti. Konten pribadi seperti foto atau video yang diunggah, story, pesan pribadi, DM atau inbox, live streaming. Hubungan sosial seperti daftar teman atau pengikut, interaksi dengan pengguna lain, orang yang sering dihubungi. Preferensi dan minat, iklan yang diklik, konten yang dilihat, topik yang diminati. Perangkat dan koneksi, seperti jenis perangkat, sistem operasi, alamat IP, jaringan yang digunakan. Cara media sosial mengumpulkan data. Data yang diberikan pengguna. Saat mendaftar, pengguna memberikan informasi seperti nama, umur, email, lokasi, dan minat. Aktivitas di platform media sosial melacak apa pengguna lakukan seperti postingan, like, share, komen, dan akun yang diikuti. Perangkat dan lokasi, mereka mengumpulkan data dari perangkat yang digunakan seperti jenis ponsel, sistem operasi, alamat IP, dan lokasi GPS. Data dari pihak ketiga, beberapa media sosial bekerja sama dengan situs atau aplikasi lain untuk mendapatkan data tambahan tentang pengguna. Yang terakhir, pelacakan dengan cookie. Mereka menggunakan cookie untuk memantau aktivitas pengguna di luar platform, seperti situs web yang dikunjungi. Tujuan pengumpulan data, personalisasi konten dan iklan. Data digunakan untuk menampilkan konten dan iklan yang sesuai dengan minat dan kebiasaan pengguna. Analisis perilaku pengguna, platform menganalisis aktivitas pengguna untuk memahami tren, preferensi, dan interaksi. Penjualan data ke pihak ketiga. Pihak ketiga untuk kepentingan bisnis atau iklan. Pengembangan produk dan layanan. Data membantu perusahaan memperbaiki fitur, menciptakan inovasi baru, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Risiko terhadap privasi dan data pribadi. Yang pertama, kebocoran data terjadi saat data pengguna dicuri akibat peretasan atau kegagalan sistem keamanan yang bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang kedua, pencurian identitas. Informasi pribadi yang bocor dapat digunakan untuk melakukan penipuan seperti membuka akun palsu atau melakukan transaksi ilegal atas nama pengguna.
Profiling, data dikumpulkan untuk mengklasifikasikan pengguna yang bisa digunakan secara diskriminatif, misalnya untuk membatasi akses pada layanan atau menentukan harga berdasarkan profil. Perlindungan dan regulasi data pribadi. GDPR, regulasi perlindungan data umum di Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan menjaga privasi pengguna, meminta persetujuan eksplisit, dan memberikan hak akses, serta menghapus data. UU PDP Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pengguna atas data pribadi, serta kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan dan transparansi. Yang ketiga, kewajiban transparansi dan persetujuan pengguna. Platform wajib menjelaskan dengan jelas bagaimana data digunakan dan harus mendapat izin pengguna sebelum mengumpulkan atau memproses data pribadi. Cara mengatasi. Untuk mengatasi pengaruh media sosial terhadap privasi, dibagikan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan selalu berhati-hati dengan tautan dan lampiran yang tidak dikenal. Selain itu, penting untuk memahami kebijakan privasi media sosial dan menggunakan aplikasi yang aman. Cara mengatasinya seperti pengaturan privasi. 2. Berhati-hati dengan informasi yang dibagikan. 3. Gunakan kata sandi yang kuat. 4. Berhati-hati dengan aplikasi dan tautan. 5. Pantauan aktivitas akun. 6. Baca kebijakan privasi. Dan 7. Gunakan fitur keamanan. Kesimpulannya, media sosial memberikan banyak manfaat dalam komunikasi dan informasi, namun juga membawa tantangan serius terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data harus menjadi prioritas bersama baik oleh pengguna platform maupun pemerintah. Kesadaran regulasi yang kuat serta tanggung jawab kolektif sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Baik, itu adalah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.